Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Nasihat Praktis. Kalian pernah gak sih kepikiran, di Indonesia tuh, pernikahan gak cuma soal nyatuin dua orang. Kadang malah lebih mirip kayak ajang pamer, buat keluarga, lingkungan, bahkan urusan gengsi sosial. Tapi ya, di tengah semua euforia itu, ada satu hal yang sering banget dilupain, biaya. Di masyarakat kita, biaya nikah itu gak cuma angka, itu ibarat sebuah simbol. Simbol status, gengsi, dan kadang malah sumber stres keuangan. Banyak pasangan yang baru nikah justru langsung dicekik utang. Gara-gara apa? Tuntutan sosial. Nah, di video kali ini, aku mau bahas hal ini. Kenapa banyak orang yang justru jadi kere abis nikah? Kenapa sampai berani ngutang demi nikah? Dan apa dampaknya setelah hari H selesai? Kalian pernah dengar nggak sih cerita pasangan yang awalnya mau nikah sederhana, tiba-tiba berubah total cuma karena omongan orang? Ini real banget. Banyak banget pasangan yang awalnya pengen hemat, tapi akhirnya tergoda buat bikin pesta besar karena tekanan dari keluarga atau lingkungan. Misalnya, kalian udah niat nikah kecil-kecilan, undang 100-200 orang aja, tapi pas keluarga besar denger, langsung dapat komentar kayak, "Loh, masa gitu doang? Kita kan keluarga besar." Terus mulai deh keluar omongan-omongan soal kemeriahan, gengsi, dan segala macam. Di budaya kita, nikahan itu kayak proyek keluarga besar, bukan cuma soal kamu dan pasangan, tapi soal gimana semua orang bisa puas. Dan kamu tahu sendiri, memuaskan semua orang itu mahal. Yang lebih ngeselin lagi, orang-orang yang minta kamu bikin pesta besar belum tentu nyumbang juga. Tapi kamu yang harus bayarin. Dan tamu-tamu yang datang cuma peduli makan, dekor, dan hiburan. Habis itu, mereka lupa semuanya. Tapi kamu yang harus mikirin cicilan. Belum lagi urusan simbol status sosial. Di Indonesia, makin besar pestanya, makin tinggi derajat keluarga kamu. Katanya, pesta besar sama dengan keluarga sukses. Padahal kenyataannya, banyak yang maksa-maksain demi tampil mewah. Sampai rela ngutang ratusan juta demi dekor yang cuma dinikmati sehari. Orang tua juga kadang maksa anaknya buat bikin pesta besar. Katanya biar keluarga kita kelihatan keren. Padahal, pesta besar itu nggak ada hubungannya sama bahagia. Makanan enak, baju mewah, dekor mahal, semua itu cuma sehari. Tapi utangnya bisa bertahun-tahun. Yang bikin makin rumit, daftar undangan dari keluarga besar. Kamu udah set budget buat 200 orang, diminta nambah 300 like. Gimana nggak stres? Kadang karena nggak enak, akhirnya ya udah ngalah aja, walaupun harus ngutang. Dan parahnya lagi, keluarga besar yang maksa itu, habis pesta selesai, lupa bantu bayar. Apalagi zaman sekarang, media sosial ikut nyiram bensin ke hati. Kamu ngelihat foto-foto nikahan yang mewah banget di IG, TikTok, Facebook, venue mewah, gaun glamor, bunga di mana-mana, captionnya pernikahan impian. Padahal ya, siapa yang tahu di balik itu mereka ngutang. Banyak yang demi standar media sosial jadi ngoyo. Dan semua itu dibungkus satu kalimat sakti. Kan nikah cuma sekali seumur hidup. Ini kalimat yang sering banget dijadiin pembenaran buat buang uang gede-gedean. Tapi coba deh pikir, emang yang bikin pesta mewah itu semua hidupnya bahagia? Lihat aja statistik perceraian. Banyak banget yang cerai, bahkan pasangan muda. Jadi, pesta mahal itu jelas bukan jaminan. Kalimat sekali seumur hidup ini sering dipakai buat bikin orang merasa bersalah kalau nggak bikin pesta besar. Padahal, yang harusnya dipikirin itu, habis pesta, kamu masih bisa hidup tenang atau enggak? Atau malah stres mikirin utang. Faktanya, di beberapa tempat di Indonesia, ngutang buat nikah itu udah kayak hal biasa. Udah kayak tradisi. Keluarga pinjam dari bank, bunganya tinggi, risikonya gede, tapi tetap dilakuin. Karena gengsi. Dan gak cuma pasangan baru. Kadang malah orang tua yang ngutangin buat anaknya nikah. Demi apa? Demi kelihatan wah di depan tetangga. Habis itu, siapa yang harus bayar? Iya, pasangan barunya. Masuk ke rumah tangga bukan dengan cinta dan tabungan, tapi dengan beban. Tabungan nggak ada, dana darurat nggak punya. Yang ada, utang. Dan sedihnya, siklus ini terus berulang, turun-temurun. Anak-anak kita bisa aja ngalamin hal yang sama kalau tradisi ini nggak kita ubah. Padahal, sebenarnya ada kok cara nikah tanpa harus ngutang. Mulai dari bikin budget realistis, undang orang-orang terdekat aja, atau bahkan nikah di KUA tanpa pesta. Yang penting tuh komitmennya, bukan pestanya. Gak perlu mikirin omongan orang, karena ini hidup kamu.
bukan hidup mereka. Daripada fokus ke pesta, kenapa nggak fokus ke mental, emosional, dan finansial pasangan barunya? Pernikahan itu harusnya jadi titik awal kebahagiaan, bukan awal dari utang yang bikin stres. Kamu boleh banget bilang enggak ke budaya pesta besar yang bikin nyiksa diri. Dan mulai bilang iya ke masa depan yang stabil sama pasangan. Karena hidup itu nggak berhenti di hari pernikahan, justru semuanya dimulai dari situ. Gimana menurut kamu? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar. Makasih udah nonton video ini. Sampai ketemu di nasihat praktis berikutnya.